Lembaga Masyarakat Desa Hutan Lestari Kota Batu ditetapkan oleh Direktorat Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai seller touris. Kamis 1 Desember 2022 bertempat di Taman Langit Gunung Banyak, Kota Batu. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Lestari Kota Batu ditetapkan oleh Direktorat Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai shelter tourism. Kamis 1 Desember 2022 bertempat di Taman Langit Gunung Banyak, Kota Batu. Dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan awareness akan pentingnya mitigasi bencana dari sudut pandang pariwisata dalam sudut pandang wisata yang dapat menjadi media edukasi, pengembangan destinasi wisata, pengembangan UMKM, investasi, dan tempat evakuasi sementara. Direktorat Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan LMDH Hijau Lestari Kota Batu, serta berbagai lembaga menetapkan LMDH Kota Batu sebagai shelter tourism dalam mendukung ketangguhan terhadap bencana. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Vincentius Jemadu melalui Zoom, staf ahli bidang manajemen krisis Fajar Hutomo, Direktur Tata Kelola Destinasi Indra Nitua, Dinas Pemerintah Kota Batu, serta lembaga masyarakat. Konsep shelter tourism sendiri merupakan konsep untuk membangun kesiapsiagaan terhadap bencana dengan memanfaatkan alam seperti hutan. Selain itu, untuk kesiapsiagaan terhadap bencana, shelter tourism sendiri bisa menumbuhkan ekonomi sekitarnya, karena nantinya akan menjadi tempat destinasi wisata juga. Shelter tourism sendiri nantinya akan dioperasikan oleh masyarakat sekitar. Kegiatan penetapan shelter tourism sendiri baru pertama kali dilaksanakan di Kota Batu. Terpilihnya Kota Batu dikarenakan daerah Kota Batu 60% hutan dan juga tata letak pentahelixnya juga strategis. Nantinya akan ada evaluasi terhadap konsep shelter tourism ini dan akan menjadi percontohan ke kota-kota lain. Jadi ini sebetulnya menyiapkan hal-hal yang diperlukan di dalam penanganan kebencanaan. Apabila terjadi bencana, untuk tanggap daruratnya kan perlu banyak, perlu merestorasi situasi ke minimal mendekati keadaan sebelumnya. Nah, biasanya diperlukan misalnya tenda darurat, dapur umum, segala macam. Nah, selama ini kita lihat bahwa memang itu disediakan dalam masa kedaruratan. Tetapi itu kan butuh investasi yang cukup besar. Sementara kita juga melihat, apalagi setelah pandemi ini, wisata yang sifatnya ke alam, kemudian personalized gitu, menjadi mengemuka. Dan salah satu wisatanya itu adalah glamour camping. Nah, tenda-tenda ini ini memerlukan tenda-tenda dan beberapa peralatan keseharian seperti dapur segala macam untuk menunjang pelayanan wisatanya. Nah, di beberapa kejadian begitu terjadi bencana, kita perlu yang itu. Nah, apabila itu sudah terpasang dan jadi secara operasional dia sudah beroperasi, dan dari operasi kepariwisataannya ini mendapatkan mendapatkan pendapatan atau revenue, itu bisa dipakai untuk memelihara itu, sehingga idle kapasitas ini bisa kita pakai di kala masa biasa aja sebagai amenitas pariwisata. Nah, di kala darurat kita pakai untuk penanganan kebencanaan, karena memang orangnya sudah siap, operatornya, fasilitasnya sudah terpasang, sehingga langsung bisa dipakai. Seperti diceritakan tadi oleh Pak staf ahli itu, kita ketika terjadi bencana di Cianjur itu terbukti kita nggak perlu pengarahan yang luar biasa, itu sudah terpasang dan dapur umum ini sudah dioperasionalkan. Jadi sudah set up dan sudah ada tukang masak yang sudah biasa dengan peralatan itu, sehingga pemulihan tanggap darurat bisa lebih cepat dilakukan, dan tentunya itu membantu masyarakat. Jadi siapa yang mengoperasikan? Masyarakat. Taufikur Rahman melaporkan.